Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Febri Aisyah dengan nomor 2194022. Yang kedua Ishak Balubun 21940218. Yang ketiga Sheila Julianti dengan nomor 21940210. Yang nomor 4 Irianita Salim dengan nomor 21940237. Yang kelima Irfaninsyah 21940226. Yang keenam Muhammad Nanda Diva dengan nomor 21940185. Yang ketujuh Oki Nur Cahyono dengan nomor 21940191. 1. Jelaskan alasan perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi menjadi UUDS 1950. UUD RIS merupakan paksaan dari Belanda dan bersifat sementara. Maka Soekarno dan para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kembali UUD yang terbaik. Proses peralihan ini mengharuskan mengganti terlebih dahulu UUD RIS dengan UUD S 1950 yang bersifat sementara dan mengatur tentang pembubaran RIS menjadi RI. UUDS ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Berakhirnya UUDS ini karena memulai sebuah perdebatan dan dalam kurun waktu 2,5 tahun konstitusi ini tidak dapat merumuskan UUD yang sempurna. Akhirnya Soekarno memberikan amanatnya pada rapat pleno konstituente berisi anjuran penetapan UUD 1945. Amanat tersebut dituangkan dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan kepada halayak umum dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Konstitusi RIS 1949 menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar terjadi perundingan di mana antara Indonesia dan Belanda menghasilkan keputusan di mana Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat yang bisa disebut dengan RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat dan terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bentukan lainnya. Serta ada pula poin yang menganggap bahwa corak pemerintahan Indonesia Serikat itu akan diatur melalui konstitusi yang dibuat oleh delegasi Indonesia dan BFO pada berlangsungnya KMB. Jadi mau tidak mau Indonesia menjadi negara federal bentukan Belanda yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar yang mengakibatkan penggantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS karena anggapan mereka tidak ingin Belanda ikut campur tangan lagi dalam pemerintahan Indonesia Serikat. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang UUD 1950 menggantikan UUD 1945, di mana konferensi tersebut menyatakan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia serta menggunakan UUDS 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Latar terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut
kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstitusi hasil pemilihan yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Terima kasih. Berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Konstitusi yang mendapat tugas menetapkan dasar negara telah gagal ketika di dalam persidangan kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung Islam tak sepaham. Ketidaksepahaman mereka bertumpu pada usulan agar Piagam Jakarta dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diamandir, sehingga berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kecurigaan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam menjadikan konstituante gagal mengambil 10 keputusan atas rancangan undang-undang baru. Melihat kenyataan adanya lembaga negara yang tidak berfungsi dalam menetapkan undang-undang dasar, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan ketukan palu bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Dekrit Presiden tersebut memuat 3 hal sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, negara Indonesia memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Amandemen UUD 1945 mulai dari amandemen yang pertama sampai amandemen yang keempat. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama yang menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Amandemen yang kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan-tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan itu meliputi 7 hal. Yang pertama, otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Yang keenam, sistem perubahan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Yang terakhir, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Izin menyampaikan nomor 3 yaitu amandemen ketiga. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 sampai dengan 9 September tahun 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 yakini. Yang pertama, penegasan Indonesia
sebagai negara demokrasi berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua, perubahan struktur dan kewarganegaraan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden. Kelima, kelebihan Dewan Perwakilan Daerah. Keenam, pemilihan umum. Ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedelapan, perubahan kewarganegaraan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kesepuluh, pembentukan Komisi Yudisial. Di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya perubahan konstitusi bagi Indonesia. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara, karena konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batasan agar penyelenggaraan negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dan hasil konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kalinya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar dapat berdiri kuat dan kokoh. Dengan begitu, pentingnya perubahan konstitusi bagi Indonesia menjadi alat yang dapat menyimbangkan agar penyelenggaraan pemerintah suatu negara dapat berjalan dengan baik dan adil. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.